Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 5A Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini kami ditugaskan untuk membuat podcast yang ketiga pada mata kuliah Bimbingan dan Konseling di SD. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Yang pertama yaitu Widya Astuti dengan NIM 9208060016. Selanjutnya Febriana Antasari dengan NIM 920862060040. Selanjutnya Rayuni dengan NIM 920862060050. Selanjutnya Irawati dengan NIM 920862060004. Dan yang terakhir yaitu Sherly dengan NIM 920862060006. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu mengenai pengumpulan dan penyimpanan data tentang murid. Pengumpulan dan penyimpanan data tentang murid terbagi atas beberapa poin yang akan dijelaskan oleh teman kelompok kami. Poin yang pertama yaitu jenis data yang akan dijelaskan oleh Rayuni. Poin yang kedua yaitu sumber data yang akan dijelaskan oleh Febriana Antasari. Dan poin yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data yang akan dijelaskan oleh Widya Astuti dan Irawati. Dan poin yang kelima atau yang terakhir yaitu teknik penyimpanan data yang akan dijelaskan oleh Sherly. Baiklah, selamat mendengarkan. Data. Data merupakan hal yang penting dalam upaya memahami murid secara lebih baik. Pemahaman yang lebih baik tentang murid hanya mungkin dapat dicapai jika sekolah memiliki data yang lengkap dan menyeluruh tentang murid. Data yang dimaksud meliputi data pribadi dan data lingkungan. Adapun data pribadi, yang termaksud data pribadi ialah pertama, data tentang pengenalan diri siswa. Data ini terdiri dari nama, jenis kelamin, tanggal, tempat lahir, dan tempat tinggal. Yang kedua, data tentang latar belakang keluarga dan lingkungan sekolah, yaitu keadaan orang tua dan anggota keluarga lainnya serta lingkungan sekitar yang berupa antara lain umur ayah dan ibu, status hubungan ayah dan ibu, jumlah anggota keluarga, pendidikan orang tua dan anggota keluarga lainnya, pekerjaan orang tua dan anggota keluarga lainnya, sikap anggota keluarga lainnya, dan pengaruh-pengaruh kehidupan masyarakat sekitar. Yang ketiga, data tentang keadaan kesehatan dan perkembangan murid, seperti keadaan kelahiran, penyakit yang pernah diderita, imunisasi yang pernah diperoleh, penglihatan dan pendengaran. Yang keempat, data tentang kemampuan dasar, yaitu angka atau keterangan tentang kemampuan kecerdasan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan tes psikologis. Selanjutnya, data tentang lingkungan. Selain data pribadi, seperti yang telah dikemukakan di atas, perlu pula dikumpulkan berbagai data tentang lingkungan. Data lingkungan ini sangat penting dan berguna dalam rangka memberikan informasi kepada murid dalam rangka penyelesaian diri khususnya yang berkaitan erat dengan program dan kegiatan pendidikan. Minat dan cita-cita murid memerlukan data yang lengkap dan menyeluruh tentang berbagai aspek lingkungan. Data yang dimaksud adalah pertama, data tentang pendidikan, yaitu data yang berkenaan dengan sistem penyelenggaraan pendidikan, kurikulum, program-program yang ada, mata pelajaran yang dipersyaratkan, syarat-syarat masuk, biaya yang diperlukan, dan sebagainya. Yang kedua, data tentang jabatan dan pekerjaan, yaitu data kategori ini antara lain berkenaan dengan jenis-jenis jabatan dan pekerjaan, kesempatan dan syarat-syarat kerja, dan kondisi-kondisi kerja. Yang ketiga, data tentang sosial pribadi. Kategori ini antara lain mengenai adat istiadat, kebiasaan dan tradisi.
Adapun menurut Praitno 2004 mengungkapkan ada 4 jenis data. Yang pertama data pribadi. Yang termaksud data pribadi ialah identitas pribadi, kondisi fisik dan kesehatan, potensi diri, hasil karya, status dan kondisi keluarga, status dan kondisi pekerjaan atau karir, kondisi kehidupan sehari-hari, dan permasalahannya. Yang kedua data kelompok, yaitu data mengenai sekelompok individu atau siswa dalam jumlah yang terbatas seperti pertama data yang menyangkut hubungan sosial antar individu dalam kelompok, yang kedua kondisi kebersamaan dan kerjasama antar individu, yang ketiga data umum. Data umum berasal dari luar diri pribadi atau kelompok. Data ini berkaitan dengan hal-hal yang bersifat umum mengenai fakta atau keterangan tentang upaya apa saja yang dapat diakses oleh siapa saja. Data umum dapat berbentuk buku, kumpulan filsheet, informasi karir, pendidikan, dan data lingkungan yang lebih luas. Yang keempat, data khusus. Data khusus adalah yang berisi laporan tentang suatu kegiatan, khususnya laporan yang menyangkut kegiatan individu ataupun kelompok yang menjadi tanggung jawab konselor atau pembimbing. Sumber data. Yang dimaksud dengan sumber data adalah pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan yang diperlukan. Data tentang murid dapat diperoleh langsung dari murid itu sendiri ataupun dari pihak lain. Bagan di bawah ini menunjukkan berbagai sumber data dari yang paling langsung sampai yang paling tidak langsung. Adapun keterangannya, lingkaran nomor 1 adalah siswa sendiri sebagai sumber data. Dalam hal ini, data diperoleh langsung dari siswa. Siswa adalah pusat data mengenai dirinya, baik data mengenai kekurangan maupun mengenai kelemahannya. Semua data itu perlu diungkapkan untuk dibuat keputusan-keputusan yang bijaksana berkenaan dengan diri siswa. Lingkaran nomor 2. Dalam hal ini, yang menjadi sumber data ialah orang-orang yang paling dekat dan paling banyak bertanggung jawab terhadap murid, misalnya orang tua, guru, wali kelas, konselor, kepala sekolah, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan masalah siswa. Lingkaran nomor 3. Dalam hal ini, data diambil dari orang-orang yang dekat dengan siswa tetapi tidak langsung bertanggung jawab, misalnya teman-teman sekolah, pengasuh, anggota keluarga, guru dalam tingkat sebelumnya. Lingkaran nomor 4. Dalam hal ini, data diambil dari orang-orang yang agak jauh hubungannya dengan murid, akan tetapi dapat memberikan keterangan tentang siswa, misalnya tetangga, pegawai tata usaha sekolah, dokter, kepala desa. Lingkaran nomor 5. Dalam hal ini data diambil dari lembaga-lembaga yang berada di luar lembaga pendidikan dan rumah tangga yang dapat memberikan keterangan tentang siswa, misalnya rumah sakit, gereja, kantor polisi, perkumpulan-perkumpulan. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Data yang dimaksud di atas adalah diperoleh dengan menggunakan berbagai teknik dan alat pengumpul data, baik yang bersifat tes maupun non-tes. 1. Tes. Secara etimologis, istilah tes berasal dari bahasa Latin atau testum yang berarti cangkir, mangkok, atau cawan yang digunakan untuk memeriksa logam. Lambat laun, istilah ini dipergunakan juga dalam lapangan-lapangan lain termasuk pendidikan. Dalam penggunaannya sehari-hari, istilah tes sering digunakan silih berganti dengan pengukuran dan penilaian. Dalam pengertian yang sempit, tes mengandung pengertian penyajian seperangkat tugas atau pertanyaan yang harus dijawab. Definisi yang lebih luas tentang tes dikemukakan oleh Cronbach pada tahun 1970 sebagai prosedur yang sistematis untuk mengamati tingkah laku seseorang dan menggambarkannya dengan skala, angka, atau sistem golongan. Berdasarkan atas aspek yang diukur, tes dibedakan atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu tes intelijensi, kedua tes bakat, ketiga tes kepribadian, dan yang terakhir
terakhir yaitu tes prestasi belajar. Tes intelijensi merupakan keseluruhan kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara terarah dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan secara efektif. Jadi, tes intelijensi adalah suatu teknik atau alat yang digunakan untuk mengungkapkan taraf kemampuan dasar seseorang, yaitu kemampuan dalam berpikir, bertindak, dan menyesuaikan dirinya secara efektif. Yang kedua yaitu tes bakat. Tes bakat adalah suatu kondisi pada seseorang yang dengan suatu latihan khusus memungkinkan menguasai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan tertentu seperti kemampuan bermain musik, kemampuan berolahraga, dan lain-lain. Seseorang yang berbakat musik misalnya dengan latihan dengan sama dengan orang lain yang tidak berbakat musik atau lebih cepat menguasai keterampilan tersebut. Dengan demikian, bakat tidak berkembang dengan sendirinya tetapi harus ditunjang oleh faktor lingkungan. Bakat dapat diukur atau diungkapkan dengan suatu alat yang disebut tes bakat. Tes bakat adalah suatu teknik atau alat yang digunakan untuk mengetahui kecakapan, kemampuan, dan keterampilan seseorang dalam bidang-bidang tertentu, seperti kemampuan berbahasa, kemampuan bermain musik, dan lain-lain. Ketiga yaitu tes kepribadian. Alport dalam Hart dan Lindsay pada tahun 1981 mengatakan bahwa kepribadian adalah organisasi yang dinamis dari sistem-sistem psikofisis dalam diri individu yang menentukan penyesuaian-penyesuaian yang unik dengan lingkungan. Kepribadian dapat diukur dengan berbagai cara. Cara yang paling banyak digunakan adalah dengan jalan melihat. Yang pertama yaitu apa yang seseorang katakan tentang kejadian dirinya sendiri. Cara ini disebut self-report inventory, di mana seseorang mengemukakan sesuatu mengenai dirinya melalui alat yang sudah disediakan. Kedua yaitu apa yang orang lain katakan tentang keadaan seseorang. Cara ini disebut inventories sociometric, di mana orang lain diminta untuk mengemukakan keadaan kepribadian seseorang. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu tes prestasi belajar. Tes prestasi adalah suatu alat tes yang disusun untuk mengukur hasil-hasil pengajaran, kemajuan-kemajuan yang telah dicapai murid setelah ia mengikuti latihan atau pelajaran selama waktu tertentu. Non-tes. Selain menggunakan tes, pengumpulan data tentang murid dapat juga dilakukan dengan teknik-teknik non-tes seperti observasi, wawancara, sosiometri, riwayat hidup, dan studi kasus. 1. Observasi atau pengamatan. Observasi atau pengamatan yaitu teknik atau cara untuk mengamati suatu keadaan tingkah laku. Karena sifatnya mengamati, maka alat yang paling pokok dalam teknik ini adalah panca indera penglihatan. Kelebihan observasi. Observasi merupakan teknik yang langsung dapat digunakan untuk memperhatikan berbagai gejala tingkah laku. Observasi memungkinkan pencacatan yang serempak dengan kejadian yang penting. Observasi baik sekali digunakan sebagai teknik untuk melengkapi data yang diperoleh dari teknik lain. Dalam observasi, pengumpulan data tidak perlu menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan objek yang ditelaah. 2. Kelemahan observasi. 1. Banyak hal yang tidak dapat diamati dengan observasi langsung. Kedua, apabila objek observasi mengetahui bahwa ia sedang mengamati, cenderung dilakukan kegiatan dibuat-buat. 3. Timbulnya suatu kejadian yang hendak diobservasi tidak terlalu dapat diramalkan sebelumnya sehingga pengamat sukar menentukan waktu yang tepat untuk melakukan observasi. Yang keempat, observasi banyak tergantung pada faktor-faktor yang tidak dapat. Yang kedua, wawancara.
Wawancara adalah suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan mengadakan pembicaraan atau tanya jawab secara lisan antara orang yang mewawancarai atau pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Wawancara memiliki ciri-ciri tertentu. Dalam wawancara selalu ada dua pihak yang terlibat yang masing-masing mempunyai kedudukan yang berkelainan. Pihak yang satu sebagai pencari keterangan atau data. Yang ketiga, sosiometri. Sosiometri merupakan teknik untuk mengungkapkan hubungan sosial antar anggota di dalam kelompok. Samping itu, metode ini juga dapat digunakan untuk mengetahui popularitas seseorang di dalam kelompoknya, menyelidiki kesulitan-kesulitan yang dialami seorang dalam bergaul dengan teman-teman kelompoknya. Misalnya, apabila kita ingin mengetahui mengapa seseorang murid mengalami kesulitan dalam belajar sedangkan potensi dia pandai. Keempat, riwayat hidup. Setiap siswa memiliki liku-liku yang unik dan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagian besar dari liku-liku hidupnya hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Hal itu dapat diibaratkan seperti gunung es di lautan yang tampak hanya bagian puncaknya saja, sedangkan bagian terbesar dari gunung es itu berada di bawah permukaan air. Demikian pula keadaan siswa. Orang hanya dapat melihat dan mengetahui sebagian kecil saja dari kehidupan siswa itu. Bagian yang lainnya harus diungkapkan. Kelima, studi kasus. Studi kasus merupakan suatu metode yang komprehensif yang digunakan untuk mengungkapkan data tentang individu. Ia menyajikan gambaran yang menyeluruh tentang totalitas kepribadian dengan mengadakan suatu studi yang panjang lebar tentang perkembangan seseorang serta hubungan keadaan dirinya. Informasi yang diperoleh dari sumber data yang dapat dipercaya. Pada umumnya, studi kasus dilaksanakan oleh petugas sekolah yang mempunyai tugas langsung menangani siswa-siswa yang menghadapi kesulitan belajar, masalah hubungan sosial, atau masalah tingkah laku lainnya yang memerlukan perhatian khusus, terutama kasus-kasus yang memerlukan pendekatan diagnostik. Baiklah, saya akan membahas tentang teknik penyimpanan data. Data tentang siswa dan lingkungan yang telah dikumpulkan harus dihimpun, diklasifikasikan, dan disimpan dengan cara sistematis. Penghimpunan data itu dimaksudkan untuk menghindari agar data itu tidak tercecer atau hilang. Data itu disusun sesuai dengan klasifikasi atau jenisnya masing-masing. Terakhir, disimpan menurut sistem atau tata cara tertentu, misalnya menurut nomor urut buku pokok siswa, secara alfabetis, dan sebagainya. Untuk memenuhi maksud di atas, diperlukan adanya buku himpunan data yang bisa disebut buku data pribadi siswa. Buku data pribadi siswa ini diisi sejak anak memasuki sekolah dasar dan dilanjutkan terus pada kelas-kelas selanjutnya. Buku data pribadi itu dapat bermanfaat baik untuk kepentingan pengajaran pada umumnya maupun kepentingan layanan bimbingan konseling. Beberapa dari penggunaannya menunjukkan bahwa data pribadi itu sangat berguna. Yang pertama yaitu upaya mendapatkan informasi tentang pengalaman-pengalaman masa lalu siswa dengan individu. Kedua, upaya menyediakan informasi untuk kegiatan-kegiatan kelompok. Tiga, penyusunan rencana pelajaran dan pengalaman-pengalaman bimbingan yang diperlukan. Keempat, penilaian tentang perkembangan siswa. Kelima, penilaian tentang rencana-rencana pembelajaran yang berbeda-beda. Keenam, penyelenggaraan prosedur-prosedur administrasi tertentu. 7. Pencatatan pengalaman-pengalaman siswa sekarang ini.
8. Melaksanakan penelitian tentang kesesuaian hasil-hasil pendidikan. 9. Pengelompokan siswa-siswa di dalam kelas untuk penggunaan waktu dan usaha yang lebih efektif. 10. Menempatkan siswa ke dalam kelas atau kelompok kegiatan tertentu seperti layanan-layanan penempatan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.